Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Bikin usaha tanaman itu dari suami sebetulnya. Kalau aku skillnya bukan di tanaman, ke fashion, ke baju tadinya awalnya. Cuman karena suami ini kan tanaman ini dia itu turun temurun, dan hampir rata-rata emang di sini tuh kayak sebelah juga keluarga gitu loh. Sudah hampir udah satu crop itu tanaman hias gitu. Terus tadinya juga suaminya aku keliling keliling deh ke Bandung. Ya kalau yang orang keliling-keliling di pasar itu lah Mbak gitu. Dia itu kayak gitu. Terus arahnya cuman kan udah lama, udah berjalan aku berarti 6 tahun. Ya 6 tahun itu, ya enggak 6 tahun. Dia tuh sebenarnya dari waktu saya pacaran malah udah jualan kayak gitu. Terus baru baru bikin tanaman ini ataupun pangkalan itu udah sama aku 6 tahun gitu. Baru bikin pangkalan kayak gitu. Awalnya ya jauh-jauh, kayak misalkan kayak ke Kalimantan, ke Bandung, keliling kayak gitu. Kalau penghasilan ya kadang rezeki Mbak, kan nggak mesti juga. Cuman memang kalau tanaman memang itu nggak ada matinya ataupun nggak ada ruginya kayak gitu. Kalau tanaman tergantung kita lah. Yang penting kita telaten, sabar, terus teliti. Kadang kan tanaman ada yang busuk harusnya dibuangin tuh daun-daunnya, bunganya misalkan yang busuk harus dipotong kayak gitu. Kalau nggak dipotong ya ibarat kita lah, kayak misal mbaknya mau jualan tapi barangnya misal plastiknya kurang kurang rapi, kurang apa, kan harus dibetulin tuh, nggak boleh menceng-menceng kayak gitu. Kan akhirnya dapat nilai jual beli tersendiri kan gitu. Kalau ini aku dari 2013, berarti berapa tahun tuh? 2013 sampai sekarang. Ya 6 7 ya kurang lebihnya. Cuman kan awalnya dulu aku ikut sama mertua. Ya ikut awalnya sama mertua, join bareng kayak gitu. Ya, join terus ibaratnya lama-lama punya tempat sendiri kayak gitu. Kita pertama awalnya ya ikut mertua, maksudnya dikasih tahu, "Ini loh tanaman ini buat yang kayak gini," kayak gitu. Dari yang paling mudah sampai akhirnya dari ibaratnya modal 10.000 bisa jadi 100.000, lah itu yang 100.000 nanti kita modalin buat sendiri kayak gitu. Kadang kalau kalau pas kagetan itu kan kadang tanaman itu kayak taman, itu kan ikutnya kagetan gitu. Ya misalkan kalau aku sih ya perempuan lebih kayak yang penting setiap bulan jajan anak, yang nyicil bank kayak gitu kan gitu. Tapi ya bisa lah, bisa sampai 50 ya bisa gitu. 50 juta ya. Bahkan kalau aku sih sebulannya itu apa ya, ya kotor ikutnya apa ya, kalau kotor itu ya kan anak-anak juga di sini kan ada 2 setiap minggu bayarannya, bukan setiap bulan kayak gitu. Iya, heeh, itu sebulan aja paling enggak harus ada antara 9 apa 7 juta itu, gitu. Karena kan setiap minggu aku 2 anak, ibaratnya 1 anak itu sejuta, iya sebulannya tuh sejuta, kalau 2 kan 2 juta, belum nanti kalau misal ada kayak punya angsuran, kayak punya ada tanaman, itu di luar ya itu udah sama apa ya, muter bunga lah, misal ini keluar tapi harus ada masuk lagi, kan. Ada yang barter, ada yang misal kita beli juga ada yang tani sendiri ada, kayak gitu. Kalau misal bunga-bunga kita lebih ke kayak ke Bandung, karena di sana tempatnya. Kalau misalkan kayak gini yang tanaman
Mungkin aksesoris ikutnya, aksesoris tanaman, tanaman buat taman, master taman yang misalkan berbatang, utamanya biasanya berbatang kayak dolar, kayak cemara udang, pucuk merah itu biasanya ada yang dari Jawa Timur, mereka ke sini barter bawa tanaman dari sini ke sana, sana ke sini. Gitu. Kalau aku di sini jual kayak sini gantungan, lebih ke tanaman gantung, tanaman indoor, outdoor kayak gitu. Kan banyak juga macamnya. Outdoor juga lebih ke mungkin outdoor itu kayak lebih ke berbatang. Tanaman yang berbatang itu kayak melati Jakarta, terus asoka, terus kamboja, mungkin adenium apa ya bahasanya itu adenium, terus pandan Bali, kaktus itu tanaman outdoor. Kalau tanaman indoor itu jenis ke pilo. Pilo itu kayak misalkan mungkin bahasa sekarang monstera. Monstera kan ikutnya pilo, terus janda bolong, terus anthurium juga itu indoor, terus kerisan, Vinsa itu juga indoor gitu. Kalau misalnya yang gantung-gantung ya kayak sirih, terus ini burmak, ini mungkin bahasa ininya burmak, cuman bahasa Jawanya brekele kayak gitu. Ya kayak gini-ginilah yang di belakang kayak gini. Itu tanaman-tanaman ini bisa outdoor dan bisa indoor juga gitu. Iya, tergantung ininya juga ada juga yang outdoor bisa ke indoor, indoor ke outdoor ataupun misalkan dua-duanya juga bisa. Kadang gitu. Yang lagi naik itu Anthurium, Aglonema sama Philodendron. Philodendrumnya cuman Philodendrum bukan itu ya, apa anggrek. Kata orang kan taunya Philodendrum tuh anggrek. Tapi itu bukan, dia itu jenis tanaman yang mungkin apa ya, lebih ke daun, bukan ke bunga. Di depan itu ada, itu memang untuk indoor. Jadi yang pandemi itu kemarin memang lebih ke indoor kayak gitu. Lebih ramenya ke tanaman indoor bukan ke outdoor gitu. Cuman memang bahasanya karena mungkin bahasa sekarang bahasa HP beda sama bahasa pangkalan bunga. Jadi kadang yang nggak tahu, saya yang nggak ngerti bahasa Latin itu nggak ngerti kayak gitu. Ya kalau keladi sebenarnya sudah lama keladi, cuman kan memang sekarang mungkin karena banyak lah ya, mungkin bahasanya ada kaladium, alokasia kayak gitu. Ya tahunya kan kalau yang jenis-jenis kayak gitu ikutnya keladi juga kayak gitu. Cuman kan mungkin kalau kalau bahasanya gitu ya Bhinneka Tunggal Ika kali ya. Ya kan suku-sukunya banyak kayak gitu. Paling dicari di sini itu lagi rame aglonema sama pilo. Pilo itu lagi ya lumayan sih pilo. Pilo lumayan, bukan dibilang lumayan banget sih, cuman memang peminatnya banyak, lebih banyak peminatnya. Kalau misalkan mawar, krisan itu kan awam. Misalkan kayak mbaknya nggak tahu tanaman, tapi kan kalau mawar udah tahu kan. Pasti yang tahu terbenak orang tuh tanaman itu bunga mawar, melati, anggrek, krisan itu paling kayak gitu. Cuman kan padahal tanaman banyak gitu. Iya, karena kan gini, biasanya kalau di pangkalan itu tanaman kan udah dikasih pupuk, udah diganti media kayak gitu. Cuman kadang memang cuaca sih ngaruh juga. Jadi paling kali tinggal siram. Cuman kan nggak semua tanaman itu bisa disiram setiap hari gitu. Ada yang 2 hari sekali, ada yang memang sehari sekali, atau memang ada yang seminggu sekali itu kayak gitu tanaman. Gitu. Dan tanaman ya emang butuh ketelatenan. Makanya tanaman kan dibilang apa ya, kalau aku bilang mungkin banyak yang bilang bukan aku aja sih, itu lebih buat kayak terapi apa ya, terapi psikis gitu. Sekarang kan bahasanya kayak gitu, lebih ke karena pandemi jadi bisa dibilang terapi psikis gitu. Karena kan hiburannya tuh, "Oh, ini kita udah beli, gimana rawatnya biar bagus, terus harus rajin dipotong, telaten lah intinya kan, telaten, sabar gitu. Harus ya ya kayak kita lah, kita juga kasih makan terus kan kembung.
dikasih air kan kembung, kasih makan kan kenyang kan kayak gitu. Ada simple cuman yang nggak terlalu lebay lah kayak gitu sebetulnya kayak gitu. Kalau aku pakai media di sini pakainya biasa umum kayak tanah, terus mungkin kotoran kambing kayak gitu. Terus sama kokopit ataupun sekam kayak gitu. Sekam kan ada sekam mentah, ada sekam bakar kayak gitu. Dan semuanya itu juga media itu tanaman itu enggak selalu semuanya sama. Dan juga misalkan ada yang enggak ada yang dia pakai sekam aja, ada yang pakai sekam sama tanah kayak gitu. Sebetulnya tanamannya yang bikin beda. Soalnya gini, kalau jenis aglonema itu dia nggak terlalu suka pakai tanah. Kalau kalau di saya di sini loh ya, di sini gitu. Dia itu lebih cenderung ke kayak yang lebih ringan gitu. Ya, soalnya itu kan batangnya nggak terlalu keras dan si aglonema itu si batang kayak pelepah pisang itu kan kalau dibuka kan gitu. Dia itu nggak terlalu suka air gitu. Kalau yang pakai tanah itu yang berbatang. Heeh. Kalau ada juga yang pakai batu kerikil atau batu malang apa ya gitu, itu kan kayak kaktus kayak gitu. Mana? Itu mungkin kalau di sini apa ya, kalau bahasa Indonesia aku sih nggak terlalu tahu ya namanya. Kalau kalau akar ini pasti namanya simbar, akar simbar. Akar simbar mungkin ada yang bilang akar pakis. Karena itu kan lembab. Itu juga media tanam. Mungkin bahasanya moss. Cuman kan moss ada yang moss kering, ada yang moss putih. Taunya moss kan buat anggrek, tapi semua tanaman juga bisa pakai moss. Kalau lumut itu apa? Aksesoris. Ya, itu lebih ke aksesoris karena si lumut itu dia itu lebih ke biar dingin. Si tanaman itu dingin. Jadi kayak keladi itu kan dia nggak bisa yang panas gitu. Dia nggak bisa panas tapi medianya harus lembab. Nah, itu kita akalinya pakai lumut. Lumut yang hidup ya, yang masih seger kayak gitu. Lagian juga lumut kalaupun udah kering nanti dia tetap tumbuh lagi. Lah itu yang biasanya kadang konsumen gitu, banyak banyak itu banyak banyak masalah yang misalkan misalkan kayak Mbaknya beli ke saya, "Mbak, ini tempat aku kok main beli di situ kan bagus tuh," misalkan merah, seger, tapi kok sampai rumah kok menyunying lah ibaratnya kecil ataupun bentek kayak gitu. Ya itulah kalau saya kan di sini kan dirawat, terus diganti medianya kayak gitu ya. Selalu aku bilang tanaman itu butuh ketelatenan juga, harus makannya ganti, minumnya juga ganti, ibarat tempat juga pengaruh kan kayak gitu. Dalam arti pot juga ada pengaruhnya juga karena kan pot kan dia itu kan modelnya kan plastik dan kadang pot itu kan ukurannya masing-masing. Ya kan? Kalau misal kayak jenengan belinya mungkin awalnya segini nih, tapi udah banyak, udah panjang, tapi sama jenengan nggak diganti. Kan otomatis kan dia nggak bisa cari nutrisi makanan kayak gitu. Jadi yang harusnya bagus, tapi daun baru rontok. Itu yang sering banget itu terjadi tuh kayak gitu. Dan kadang media juga pengaruh. Orang taunya kalau udah beli udah tinggal disiram, 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 dipupukin. Tapi kan media juga harus diganti juga. Ada takarannya diganti misalkan ada 3 bulan sekali bisa atau misalkan 2 bulan sekali ya ada kayak gitu gitu nggak apa ya jadi nggak cuman hanya beli sesaat terus cuman disiram semprot itu nggak juga ya butuh telaten apalagi sekarang kan musimnya pandemi itu lagi ramai pada jualan bunga online kan gitu lah itu kan juga suatu apa ya kalau aku bilang aji mumpung apa ya ya kan dari awal yang seneng sampai areanya berkembang banyak terus areanya posting awalnya cuma hanya posting buat sendiri pribadi, tapi lama-lama banyak yang suka, ada yang kejual gitu. Itulah ya itu yang dinamakan tanaman hias itu nggak ada matinya tuh kayak gitu.
Kalau di depo aku, di depo Nur Family itu aku jual semua jenis tanaman hias sih. Lebih ke cuman ke ada juga kita ya bisa bikin taman, kita juga melayani taman, kolam dinding ataupun relief kayak gitu bahasanya. Relief mungkin ya gitu. Kolam minimalis, kolam renang pun juga kita bisa kayak gitu. Terus kita jual media juga, ada kayak tanah, media yang tanah media atau metan gitu. Terus ada kayak mungkin kotoran kambing, pupuk ya, kompos kayak gitu. Terus ada pupuk apa tuh kayak misal urea ataupun NPK Mutiara gitu ya kita jual. Kita juga jual turus juga, yaitu pendamping lah. Terus ada juga standing pot juga kita jual. Ya namanya tanaman kan nggak jauh-jauh dari kalau nggak pupuk, kompos, standing, cuman memang aku nggak terlalu ke pot ataupun polybag. Juga tergantung ininya juga, packingannya juga. Packingan kalau misal di luar dari Jawa kita bisa pakai paralon gitu. Jadi mau dimanapun ya insya Allah bisa lah gitu. Tergantung kalau itu selagi kurirnya Messi ataupun jasa pengiriman itu ada, kadang kan ada yang kepengen tanaman tapi di sana tuh nggak ada kurirnya ataupun nggak ada jasa yang kurir itulah ibaratnya ada nggak ada gerainya misalkan itu kan kadang yang susah kayak gitu tapi insya Allah sih bisa gitu. Langsung aja hubungin Nur Family gitu itu kan ada IG-nya juga ada nomornya juga tuh ini juga contoh taman-taman yang udah pernah kita buat ini asli yang kita pernah ini di perumahan Safir ini kalau jenengan ke Polres Banyumas sini yang di SPN area parkir. Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih. Ini skim Dapsus juga yang premium. Ini skim Dapsus premium. Terus beda sama yang berbatang. Kalau berbatang rumah yang halamannya kurang luas gitu kan.